Ternyata masih ada pembuat kerupuk yang memilih menggunakan bahan-bahan yang aman yang memang diperuntukkan untuk makanan. Di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui tips bagaimana memilih kerupuk yang aman. Dengan berakhirnya segmen ini maka berakhir pula perjumpaan kita sore ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan reportase investigasi setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Iqbal Kurniadi, sampai jumpa. Pernyataan Encun bahwa pabrik lain juga melakukan kecurangan membuat kami melakukan penelusuran ke beberapa pabrik lainnya. Betulkah mereka juga melakukan metode yang sama? Sayangnya, lebih dari 2 pabrik yang kami datangi enggan membeberkan proses pembuatan kerupuk. Meski mereka berusaha menutup-nutupi, tapi kami menemukan bahan-bahan yang sama seperti di pabrik Encun. Bahkan, di beberapa pabrik, faktor kebersihan betul-betul diabaikan. Kami juga mendekati pedagang kerupuk keliling dan mencari keterangan tentang bahan pembuat kerupuknya. Kami terus mencoba mengorek keterangan, tapi sang bapak tetap tutup mulut. Dari penelusuran tersebut, kami belum mendapat jawaban apa kira-kira yang menyebabkan kerupuk putih bisa terbakar. Namun untuk mencari jawaban mengapa kerupuk bisa terbakar hebat, kami membeli 5 sampel kerupuk putih secara acak dari berbagai tempat. Kemudian kami membawanya ke Laboratorium Pangan Sukovindo. Sampel yang kami uji positif mengandung senyawa ptalat yang merupakan plasticizer yang digunakan dalam proses produksi plastik. Ambang batas yang digunakan adalah standar US FDA atau United States Food and Drug Administration yang besarnya 6 ppb part per billion. Sementara hasil uji kandungan plastik adalah 5 ppm atau part per million. Artinya, kandungan plastik dari kelima sampel lebih 10 kali lipat dari standar yang diperbolehkan. Bahaya tentu mengancam orang-orang yang mengkonsumsi kerupuk putih yang mengandung plastik ini. Yang pertama itu dapat memicu ketidaknormalan hormon. Kemudian lebih parahnya lagi kalau terkena paparan dalam jumlah yang lama dan cukup besar, itu bisa menyebabkan kanker dan leukemia. Kandungan plastik dalam kerupuk dapat hadir melalui beberapa macam cara. Di antaranya adalah kemasan plastik yang kandungan plastiknya bermigrasi ke pangan. Kemudian plastik tersebut bermigrasi plastisernya ke dalam pangan. Kemudian bisa juga ada unsur-unsur kenakalan barangkali dalam melakukan proses penggorengan makanan. Kemudian selanjutnya bisa jadi itu pada saat proses penyimpanan. Ya, pada saat proses penyimpanan tentu juga ini migrasi dari kemasan. Untuk bahan-bahan lain yang digunakan Encun dalam olahan kerupuknya, kami memasukkan beberapa sampel kerupuk lainnya dan kerupuk buatan Encun ke Laboratorium Teknologi Pangan Institut Teknologi Indonesia. Kami melakukan uji penggunaan pemutih dan juga MSG. Uji pemutih positif untuk kerupuk. Uji pemutih semua positif ada, jadi ya menggunakan pemutih titanium. MSG ada yang positif, ada yang negatif. Pemutih jenis titan sebenarnya termasuk pemutih yang masih diperbolehkan, namun tetap saja beresiko, apalagi terdapat bahan arsenik dan merkuri dalam pemutih tersebut. Pemutih titan ini biasanya digunakan dalam industri cat untuk menambah warna putih semakin terang. Kerupuknya macam-macam. Itu yang jelas nanti kayak keracunan. Nah, kalau sering-sering menyaring racun itu kan juga berat bagi lever dan ginjal. Jaringan ginjalnya sendiri juga akan berubah. Sedangkan kandungan MSG pada kerupuk tersebut juga di atas ambang batas. MSG itu kan monosodium glutamat. Itu asam glutamatnya sendiri itu diproduksi oleh tubuh kita. Tapi kalau kita berlebihan, itu memang karena itu untuk merangsang atau untuk transmitan ke otak ya. Tapi kalau berlebih, ya bisa menyebabkan kita mual, pusing, itu ya.
Dari semua sampel yang kami uji, kami memang belum menemukan kerupuk yang bebas dari bahan berbahaya. Tapi Anda jangan khawatir, setelah menelusuri beberapa pabrik lainnya, kami menemukan pedagang kerupuk yang menggunakan bahan-bahan yang sehat untuk kerupuknya. Muhammad Farozi adalah pemilik pabrik kerupuk generasi kedua yang memiliki omzet 5 juta rupiah per hari. Usaha pembuatan kerupuk sudah dijalankan dengan menjaga kualitas kerupuknya. Kalau mau hasilnya bagus ya, jadi lihat lagi ke bahan bakunya. Bahan bakunya juga yang dipakai harus bagus juga supaya hasilnya juga bagus. Soalnya kan kalau bahan bakunya jelek, hasil kerupuknya juga bakal jelek. Bahan baku itu kan banyak tingkatannya, banyak macamnya. Kalau yang dipakai di sini tuh kita pakai yang paling bagus. Sebanyak 25 orang pegawai pabrik dan 26 pedagang kerupuk keliling bekerja untuk pabriknya. Demi menjaga kualitas, Fahrozi selalu turun tangan memantau tiap-tiap prosesnya. Untuk Anda penggemar kerupuk putih, tetap ada cara membedakan kerupuk yang menggunakan bahan alami ataupun dengan tambahan bahan kimia berbahaya. Tips pertama adalah, kerupuk yang sehat adalah kerupuk yang warnanya tidak terlalu putih. Kedua, rendamlah kerupuk putih di wadah dengan air panas. Kerupuk putih yang baik berbahan dasar tepung akan menjadi bubur. Sementara, kerupuk putih dengan tambahan bahan kimia biasanya tidak mudah hancur. Tim Reportase Investigasi.